2019 kok, waktu saya menikah kemarin di Gejayan juga mereka hadir. Oh, oke. Usia berapa sekarang? Kakek itu 70-an, 72 kalau nggak salah. Wah, sehat itu kelihatannya. Masih naik motor Pak mana-mana. Wih, luar biasa. Ya. Tinggal di Bali ya? Masih di Bali semuanya. Kalau gambar sebelahnya ini menceritakan apa ini? Yang itu bapak ibu saya dan adik saya. Jadi foto ini diambil ketika lamaran waktu itu. Oh. Ya mereka itu yang akhirnya menyumbangkan 30% bagi hidup saya. Gitu. Saya memang tidak terlalu dekat dengan orang tua saya, mungkin agak berbeda ya. Mungkin teman-teman dekatnya sama ayah, sama ibu. Tapi kalau saya lebih ke kakek nenek. Cuman pendewasaan saya itu dimulai ketika saya tinggal sama mereka. Oh gitu. Jadi dasarnya dibentuk sama kakek sama nenek, pandangannya mereka, ininya mereka lah, dasarnya dari mereka. Tapi ketika saya sudah tinggal dengan orang tua, nah di situ saya baru bisa menentukan, oh ternyata kayaknya yang kemarin dari kakek nenek ini ada sedikit nih yang menurut saya keliru gitu, atau menurut saya nggak tepat atau nggak suitable untuk keadaan sekarang kayak gitu. Nah itu saya pendewasaannya tuh di saat saya sama mereka. Oh gitu, oke. Tadi berapa bersaudara tadi kamu? Saya bertiga Pak. Bertiga ya? Bertiga. Kamu yang nomor 1. Pertama ya? Iya okay. Betul. Kalau boleh tahu nih, kan tadi di 70% didikan kakek ya? Kakek betul. Nenek gitu kan? Betul. Mereka berdua apa? Mungkin Hindu ya? Masih Hindu, semuanya masih Hindu. Di keluarga saya full Hindu. Kok bisa ini Kak Wida kok bisa tiba-tiba bisa mengenal Tuhan Yesus ini, gimana ceritanya nih? Jadi sebetulnya ketika masa saya kecil sampai kira-kira ya sekitar SMP itu saya adalah orang yang Hindu yang sangat bisa dikatakan bisa cukup religius lah Pak, karena tiap hari itu kegiatan persembahyangan itu tuh saya lakukan gitu. Dan ketika ada hari raya besar pun asalnya tantangannya saya hafal gitu. Kayak saya hafal sama liturginya gitu Pak. Kurang lebih kayak gitu. Cuman ya di situ saya masih belum menemukan gitu. Masih seperti suatu rutinitas. Karena setiap hari kan dilakukannya gitu. Saya mengenal Tuhan itu tuh sebenarnya caranya unik sih Pak. Saya mulai kelas 4 SD itu tuh tiba-tiba kayak misalnya gini, saya suka baca novel, saya suka baca buku-buku template lah kayak gitu zaman itu. Jadi waktu punya uang bekal itu pasti beli buku gitu, kalau emang ada uang lebih gitu. Nah saya tuh pergi ke suatu toko buku, terus tahu malah ngambil buku yang saya pikir itu tuh novel gitu. Itu novel, ternyata memang itu tuh sebenarnya novel, tapi ceritanya itu mengisahkannya tuh ke Kristenan seperti itu, entah itu mengenai Bunda Maria, entah itu mengenai perjalanannya Kristus seperti itu, yang mana saya nggak sadari. Terus kemudian memang saya mengalami perjumpaan juga gitu dengan Sang Bunda ya kan, di mimpi gitu. Jadi di mimpi saya bertemu beliau itu di sekitar kelas 4 SD lah itu. Saya abaikan karena nggak merasa kayak saya kan Hindu gitu. Tapi ketika saya sudah mulai dewasa SMA, dari itu saya punya mantan pacar orang Katolik. Tiba-tiba waktu Paskah dia ngajak, ayo mau lihat nggak kebaktian ibadah itu seperti apa sih, kata dia gitu. Mau lihat nggak? Oh ya udah saya ikut. Disitulah saya melihat, oh ternyata ini patung Bunda Maria. Oh ini yang waktu itu kayaknya datang di tempat saya bertahun-tahun lalu kayak gitu. Tapi di situ saya nggak merasa juga Pak. Maksudnya yang nggak sih gitu, kayak saya beberapa kali ke gereja Katolik juga saya nggak dapat feeling itu kayak gitu. Itu sudah apa? Masih SD, SMP? SMA itu Pak akhirnya. SMA. Saya pertama kali masuk ke gereja itu saya SMA. Itu nggak merasa juga
gitu, nggak ada sentuhan apapun gitu, kayak biasa aja, kayak cuma berkunjung kan, kayak Jadi gitu. dari kelas 4 SD tadi, terus SMP itu masih Hindu ya, masih Masih. Bahkan lingkungan sampai SMA keluarga. pun Pak. Kenapa? Masih gitu. Namanya? Bahkan sampai SMA pun saya masih ya? Hindu. Cuman Oh. ya itu SMA itu mulai tuh karena diajakin itu tadi ke gereja Katolik, lihat waktu itu ibadah Paskah. Cuman begini toh, kayak gitu aja. Jadi nggak ada feeling sama sekali. Tapi ketika saya mulai kerja waktu itu, baru tuh saya kan ke beberapa gereja juga yang lain kan, sempat ke GPIB kayak gitu, tapi nggak ada juga feelingnya. At the end saya terdampar di GBI waktu itu. Nah di situ saya merasa kok kayaknya ini ya gitu, kayaknya di sini gitu. Ya udah, dan itu pun saya sempat juga kayak berada di dalam 2 perahu. Kaki saya satu di sana, satu lagi di tempat yang berbeda. Jadi ketika saya di rumah ya saya menjadi Hindu. Ketika saya disuruh sembahyang sama orang tua ya saya melakukannya yang Hindu. Gitu. Tapi 3 tahun saya berusaha untuk saya udah nggak datang lagi ke segala aktivitas yang berbau Hindu. Saya selalu menghindar, entah alasannya kerja lah apa segala macam. Tapi saya sudah hampir tidak pernah muncul lagi di rumah tua gitu. Sempat sampai dimusuhin juga Pak. Gitu. Musuhin oleh siapa? Keluarga kakek nenek? Musuhin orang tua. Orang tua? Ayah ibu. Itu sampai seperti itu sih. SMA-nya di Bali ya? SMA di Bali. Saya sampai kuliah di Bali Pak. Oh, sampai kuliah di Bali. Sampai kuliah di Bali. Tapi tinggal seharinya di rumah kakek nenek gitu? Enggak, SMA saya udah ke orang tua saya. Beda rumah kita. Oh, udah pulang kampung? Oke. Kalau orang tua Hindu juga? Hindu juga. Hindu juga? Awalnya mereka ya gitu. Menolak sih awalnya. Oke. Makanya sampai berat. Udahlah, pergi aja lah dari rumah kayak gitu. Tapi akhirnya mereka pretending bahwa tidak terjadi apa-apa. Kayak seolah-olah ya kita nggak pernah berantem soal itu gitu. Waktu awal-awal. Sampai akhirnya saya pindah ke Jogja. Baik, berarti awalnya dulu karena pacar ya, berarti ya? Katolik? Enggak juga sih Pak. Enggak juga? Karena sebelumnya saya udah pernah menemukan. Kemudian dia tuh cuman jalan aja sih sebenarnya. Kayak cuman nunjukin aja gitu loh. Karena kan dari dulu saya tuh selalu merasa gini Pak. Kalau saya mau masuk ke gereja, nanti gimana ya? Apakah nggak jadi aneh? Apakah nanti saya akan bisa diterima? Dan itu perasaan itu tuh tetap ada sampai bahkan ketika saya menginjakan kaki di Kejayan. Saya pasti akan cari tempat duduk itu yang paling belakang. Jadi benar-benar kayak orang berusaha tidak terlihat. Gitu. Oke. Nah, apa yang membuat Kak Wida ini mantap untuk ikut Kristus? Mengalami ada momen apa yang membuat Kak Wida ini makin mantap? Walaupun di musik keluarga tantangannya kan nggak gampang itu ya. Betul. Nah itu apalagi kakek nenek, orang tua. Adik-adik gimana? Masih Hindu juga. Hindu juga? Oh, luar biasa. Oke. Nah, apa yang menyebabkan ada momen apa dalam rangkaian kehidupan Kak Wida ini sehingga makin mantap untuk ikut Kristus ini? Jadi nggak tahu ya Pak, saya tuh selalu diperlihatkan itu melalui mimpi. Mimpi? Apapun gitu. Iya, pasti selalu melalui mimpi. Jadi waktu itu saya sempat mengalami pergumulan kayak ya ini nih aku harusnya apa sih gitu, aku harusnya ngikut yang mana sih ini, aku harus ke Hindu kah, harus ke Kristen kah, seperti itu. Dan sempat aku betul-betul aku merasa aku tahu Tuhan, tapi aku tidak mau beribadah dalam cara apapun gitu. Dan saya tidak menyebut Tuhan dengan panggilannya gitu. Misalnya kalau saya di Kristen kita sebutnya Tuhan Yesus, di Hindu kita sebutnya Sang Hyang Widi. Saya tidak menyebut nama keduanya. Yang saya sebut hanyalah kata Tuhan. Gitu. Ketika saya berdoa pun saya hanya menyebut kata Tuhan. Dan itu berjalan sekitar hampir 2 tahun.
Waktu itu saya sempat juga 2 tahun Pak. Saya waktu itu sama saya memang menjalin hubungan dengan orang dari yang beragama Muslim gitu. Nah di situ pun saya merasa ya udahlah gitu, terserah deh gitu. Saya cuma menyebut kata Tuhan. Tapi saya waktu itu gereja Pak, kayak beberapa kali gitu loh, kayak cuman ada momen-momen saja gitu, kayak Paskah atau Natal kayak gitu. Tapi untuk weekly-nya itu hampir nggak pernah. Jadi gitu sempat selama 6 bulan total saya betul-betul meninggalkan gereja. Saya tidak pernah berdoa. Pokoknya benar-benar lost. Tapi saat itu pula saya dipukul. Waktu itu saya mau melanjutkan kuliah ceritanya. Kan udah mau skripsi nih gitu. Udah start skripsi malahan. Waktu itu mau start skripsi, udah mulai jalan. Akhirnya saya memutuskan, kerjaan saya nggak bisa nih kalau diajak skripsian kayak gini. Saya harus resign. Saya resign. Malah orang tua saya waktu itu kena tipu sama orang. Kena tipu uang gitu. Kena tipu, jadi saya udah nggak punya biaya. Dan saya pun juga nggak ada biaya waktu itu. Saya nggak punya tabungan. Nggak ada uang lah itu. Nah di situ itu kejadian pertama. Terus yang kedua, saya dapat kerjaan baru lagi Pak. Akhirnya saya memutuskan, ya udah kalau gitu aku kerja dulu deh. Skripsi lah nanti aja deh. Saya kerja. Nah saat saya kerja itu seminggu pertama saya masuk kerja itu saya sakit. Sakitnya itu pun aneh. Sebelumnya itu saya bermimpi bahwa saya berjalan menuju sebuah gereja. Saya nggak tahu itu tempatnya di mana, tapi gerejanya itu seperti rumah kecil berwarna putih, dikelilingi sama tanah luas kayak gitu. Saya tuh berjalan sendiri dan menuju ke sana tuh pakai melewati jembatan kayu. Itu saya nggak tahu itu out of nowhere, saya nggak ngerti. Saya mimpi di situ dan saya melihat ada paduan suara anak-anak. Gitu. Saya sudah lupa lagu apa yang mereka nyanyikan, tapi ketika saya terbangun, saya menghumamkan lagu itu, nadanya itu. Tapi saya nggak tahu itu lagu apa. Dan ketika itu saya terbangun itu jam 3 pagi dengan keadaan tangan dan kaki itu seperti alergi. Betul-betul penuh bentolan waktu itu. Saya sampai kaget, waduh besok saya mau kerja, saya mau ketemu klien, nggak bisa salaman, kan jijik ya Pak, salaman sama orang kayak gitu kan. Wah, saya udah nangis tuh jam 3 pagi. Akhirnya itu kejadiannya hari Jumat. Hari Sabtu saya ketemu teman saya. Teman saya ini Muslim. Dia bilang gini, Wida, kamu udah berapa lama nggak gereja? Wah, udah lama banget aku bilang. 6 bulanan ada kali. Terus dia bilang, cobalah besok kamu gereja. Akhirnya saya gereja, hari Minggunya saya gereja malam, pulang, tidur, besok paginya saya bangun, semuanya nggak lenyap, bersih, total. Itu yang membuat saya, karena kenapa saya bilang ini tuh berkesan dan membuat saya mantap, karena saya merasa gini, ketika saya jatuh, ternyata yang menjamah saya tuh itu, meskipun dia tidak menampakkan wujud cahaya atau apapun, tapi di saat itu saya diminta untuk jalan masuk di gereja. Berarti kayak dikasih invitation, Wid, lu udah lama banget nih nggak kesini gitu. Ayo dong datang gitu. Jadi ketukannya tuh seperti itu. Dan ketika itulah saya merasa benar-benar hati saya terjamah. Oh ya, ini memang yang harus saya seriusin. Oh berarti jalan saya di sini. Oke. Wah, luar biasa. Ini pengalaman yang tidak semua orang alami nih, jarang sekali ya seperti ini. Ya, mengalami perjumpaan secara pribadi ya, itu secara pribadi. Sehingga sekarang ini kan Kak Wida juga luar biasa aktif nih ya di GKI Gejayan, di Dewasa Muda dengan teman-teman, juga di Gejayan Tetulung. Ya. Apalagi nih, mungkin ada yang belum. Ministry Pak. Ministry. Juga. Ya, dengan Pak Osa ya. Iya betul. Oke, dari sekian lama perjalanan hidup ini, siapa nih yang paling berpengaruh dalam kehidupan Kak Wida ini? Paling berpengaruh itu kalau orang jelas nggak ada Pak. Saya bisa bilang nggak ada orang yang sangat berpengaruh karena mereka punya pengaruhnya masing-masing gitu. Ya. Kayak punya partnya masing-masing. Tidak ada yang paling berpengaruh, nggak ada. Buat saya gitu. Ya. Kalau yang paling berpengaruh ya Tuhan buat saya. Karena cara dia mengetuk saya itu berbeda. Ya. Kalau ucapan terima kasih kira-kira mau diberikan ke siapa nih? Yang
mungkin tadi kakek nenek ya sudah singgung 70%. Selain itu mungkin siapa? Mungkin adik atau orang tua atau teman siapa? Terima kasih ya. Teman-teman sih. Oke, kalau teman saya sih. Teman ya. Teman. Karena mereka selalu ada. Apapun yang saya lalui, yang mungkin mereka nilai itu juga sebenarnya tidak baik, itu mereka tetap ada gitu. Oke. Ya. Oke, yang terakhir mungkin masih banyak panjang cerita yang bisa diceritakan ya kehidupan Kak Wida bersama Tuhan Yesus ya. Nah, sebagai penutup mungkin ada pesan atau apa yang akan disampaikan untuk gereja atau jemaat Tuhan di khususnya GKI Gejayan. Mungkin ada pesan atau mungkin kesan yang akan disampaikan. Kalau pesan sih ini soal melayani sih Pak. Ya. Jadi kan karena memang dibilang bahwa kita itu hidup untuk melayani gitu. Kadang orang tuh berpikir pelayanan itu suatu hal yang sangat besar. Maksudnya yang harus terlihat seperti itu. Tapi di sini ketika saya terjun di KDM utamanya, itu saya merasa kayak ternyata pelayanan itu tuh nggak seserem itu gitu, nggak seribet itu gitu, karena kita tuh bisa melayani apapun gitu, dan kita bisa memulai itu dengan melakukan hal-hal yang kecil seperti itu. Jadi kadang orang kan merasa kayak terlalu banyak ya mungkin sebagian ada yang sangat masa bodoh sama apa yang terjadi di sekitar. Yeah. Nah mungkin bisa memulai hal-hal itu, karena menurut saya pelayanan itu tidak hanya sebatas ketika kita ada dalam komunitas gereja, tapi dimanapun kita berada, melayani melalui hal-hal yang melalui kehidupan yang dijalani ya. Betul. Ya. Oke. Ada saran mungkin untuk gereja sebaiknya dewasa muda ini dibuat seperti apa, kemudian diberi wadah yang lebih banyak atau bagaimana cara juga untuk biar jemaat dewasa muda yang ada di gereja kita ini kan cukup banyak nih. Gereja kita ini kan mungkin lebih dari 70-80% ini jemaat muda. Nah, mungkin apa saran dari Kak Wida untuk gereja kita? Jadi kalau gereja kita sih sebenarnya saya lihat dibandingin sama kiri kanan gitu ya Pak ya, yang satu lini, gereja kita tuh udah yang paling wow buat saya, karena ya fasilitasnya untuk setiap usia, untuk setiap kategori usia itu betul-betul lengkap gitu, dan semuanya tuh berjalan gitu loh Pak. Jadi ya saya sebagai orang, satu saya pendatang di Jogja, kedua saya pendatang di agama ini, di kehidupan bergereja ini saya pendatang, tapi di situ saya dirangkul oleh GKI Gejayan. Itu sih yang buat saya sebetulnya memang sudah bagus gitu. Cuman sekarang tinggal kita nih yang memang udah ada di dalamnya, ayo kita bareng-bareng untuk kita semakin bertumbuh seperti itu. Ayo kita bawalah komunitas kita ini menuju ke arah yang selalu lebih baik. Nah prosesnya itu kan banyak. Nah, itu sekarang ayo kita bareng-bareng gitu. Jangan yang cuma aku pengen ini, aku pengen itu gitu kan. Ini bukan kantong Doraemon. Jadi kita harus bareng-bareng gitu. Ayo kita berproses bersama. Nggak mudah memang, apalagi di zaman kayak gini, dan terlebih lagi sekarang kita cuma bisanya virtual. Gitu. Jadi kan memang bondingnya mungkin agak kurang. Cuman dari itu semua, disitulah kita sebenarnya bisa menemukan seerat apa sih kita ini. Gitu. Terus buat teman-teman yang ada di komunitas ini. Ya. Baik, menarik sekali. Terima kasih untuk kisahnya, untuk ceritanya tentang kehidupannya bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi dan juga pelayanannya. Semoga ini bisa jadi berkat dan bisa jadi inspirasi buat teman-teman kita yang lain. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya, untuk usahanya. Akhirnya kita bisa berbincang, berbagi kisah setelah berjuang dengan banyak hal. Mencari sinyal ya Pak. Baik, terima kasih Kak Wida. Ya, kita akan jumpa dengan acara dan kesempatan yang lain ya nanti ya. Iya. Baik, jemaat Tuhan, demikian perbincangan kita
dengan Kak Wida yang sudah berbagi kisah kehidupannya. Semoga ini menjadi berkat, menjadi inspirasi buat kita semua. Ya, shalom. Sampai jumpa.